Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat walafiat. Di sini, Bu Juvita akan membahas bab pertama untuk kelas 8 di semester 1, yakni bab tentang gerak. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang gerak benda. Tolong disimak baik-baik ya. Kompetensi dasar 3.1. Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian gerak. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam gerak. Yang ketiga, dapat memahami perbedaan jarak dan perpindahan. Yang keempat, dapat menentukan kelajuan benda. Yang kelima, dapat menentukan kecepatan benda. Apa yang dimaksud dengan gerak? Apa ada yang tahu? Gerak adalah perubahan posisi atau letak suatu benda terhadap titik acuan atau titik awal. Macam-macam gerak terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni gerak menurut keadaan benda, yakni gerak relatif dan gerak semu. Yang kedua, gerak menurut bentuk lintasannya. Terdapat 4, yakni gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak tidak beraturan. Gerak relatif, yakni benda bergerak dapat dikatakan bergerak terhadap suatu benda tertentu, tapi belum tentu dapat dikatakan bergerak terhadap benda yang lain. Sedangkan gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Baiklah, Ibu akan memberikan suatu contoh gerak relatif, yakni jika seorang B menggendong A dan C diam melihat B berjalan menjauhi C. Menurut C, A dan B bergerak karena ada perubahan posisi keduanya terhadap C. Namun, menurut B, A tidak bergerak karena tidak ada perubahan posisi A terhadap B. Disinilah letak kerelatifan gerak. Sedangkan benda A yang dikatakan bergerak oleh C ternyata dikatakan tidak bergerak oleh B. Lain lagi menurut A dan B, yakni C melakukan suatu gerakan. Di sini C telah melakukan gerak semu. Karena C itu diam pada posisinya, tapi dia seolah-olah bergerak oleh pengamat A dan B. Sekarang kita akan membahas tentang perpindahan dan jarak. Perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasannya. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Seorang siswa berjalan ke timur sejauh 5 meter. Lalu ia berbalik arah berjalan ke barat sejauh 3 meter. Hitunglah jarak dan perpindahannya. Kita lihat di gambar ya. Di situ ada gambarnya, posisi awal dan posisi akhir. Maka jaraknya yakni panjang lintasannya. Kita tambah semuanya. 5 meter tambah 3 meter menjadi 8 meter. Tetapi untuk perpindahannya yaitu selisih. Sehingga 5 meter, posisi awalnya 5 meter, dikurangi posisi akhir 3 meter menjadi 2 meter. Dengan arahnya menuju ke arah timur. Sini ada yang ditanyakan? Sekarang kita akan membahas mengenai kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktu. Baiklah, inilah rumus dari kelajuan dan kecepatan. Rumusnya hampir sama, V sama dengan S per T. Tapi perbedaannya yakni jika pada kelajuan, S yakni jarak yang ditempuh. Jika pada kecepatan, S adalah perpindahan yang ditempuh.
Jadi kelajuan V adalah kelajuan benda, satuannya meter per sekon, T adalah waktu yang diperlukan sekon, S jarak yang ditempuh meter. Pada kecepatan V kecepatan benda, S perpindahan, T adalah waktu. Baiklah, kita akan menuju ke contoh soal. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor sampai Puncak? Jawabnya kita masukkan ke rumus kecepatan. V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak, V kecepatan, T adalah waktu. Yang ditanyakan adalah berapakah jarak, sehingga yang ditanyakan adalah S. Kita masukkan S sama dengan V kalikan T. Kecepatannya 10 meter per sekon dikali waktunya 2 jam. 2 jam kita jadikan ke sekon. 2 dikali 3.600 sekon menjadi 7.200 sekon. 10 kali 7.200 menjadi 72.000. Satuannya meter. Nah, jaraknya sehingga 72.000 meter atau 72 km. Jadi, jarak Bogor sampai Puncak adalah 72 km. Ada yang tanyakan? Kelajuan dan kecepatan dibagi menjadi dua, yakni kelajuan atau kecepatan tetap, yang kedua adalah kelajuan atau kecepatan rata-rata. Baiklah, kita akan menuju ke contoh soal. Sebuah benda bergerak ke arah timur sejauh 100 meter, kemudian kembali ke arah barat sejauh 50 meter. Waktu yang dibutuhkan adalah 25 sekon. Berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut? Nah, kita masukkan ke kelajuan rata-rata sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. 100 meter ditambah 50 meter dibagi 25 sekon. Sehingga 150 meter dibagi 25 sekon menjadi 6 meter per sekon. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan per waktu tempuh. 100 meter dikurangi 50 meter dibagi 25 sekon. Sehingga 50 meter dibagi 25 sekon yakni 2 meter per sekon. Dengan arah ke timur. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih telah menyimak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.